pagi semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Tani. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih keistimewaan kalau mendaftar CPNS melalui formasi cum laude. Nah, di salah satu channel YouTube saya melihat bahwa formasi cum laude tahun ini sepi. Padahal ada beberapa keistimewaan yang akan didapatkan teman-teman yang mendaftar melalui formasi cum laude ini. Nah, kira-kira apa saja itu? Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang ibu dosen yang kebetulan lulus melalui formasi cum laude. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang ibu dosen yang masih sangat muda ya, dan dibandingkan dengan saya ya juga sangat cantik ya. Kebetulan dia ini adalah salah seorang dosen yang lulus pada tahun 2019, lulus formasi CPNS melalui jalur cum laude, Bu ya. Oke, namun sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang mengenai keistimewaan yang akan didapatkan ketika mendaftar melalui jalur cum laude itu, kita mau kenalan dulu dengan ibu cantik ini terlebih dahulu. Silahkan Bu, perkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Juni atas kesempatannya. Halo, perkenalkan ya, nama saya Esa Antusyadia. Saya biasa dipanggil Esa atau Bu Esa. Saat ini saya dosen di Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Perikanan dan juga Peternakan di USN Kolaka. Dan saya mendaftar formasi CPNS di tahun 2019 dengan formasi cum laude. Oke, Bu Esa asalnya dari mana? Oh ya, asal saya dari Bandung dan saya menempuh pendidikan di S1 Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Teknologi Agroindustri dan saya masuk di tahun 2011. Kemudian saya di tahun 2016 mengikuti seleksi beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan dan alhamdulillah saya lolos dan saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan jenjang magister di Institut Pertanian Bogor. Dan saya lanjut di jurusan Teknologi Industri Pertanian di konsentrasi Bioteknologi Industri. Oke, jadi selesainya tahun? Saya selesai menempuh jenjang magister itu di tahun 2018. Oke, dan di 2019 langsung ada penerimaan CPNS, jadi langsung daftar ya? Oh, ketika itu 2018 bulan November ada pengumuman seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019. Jadi ketika saya wisuda di bulan Oktober 2018 dan 2019 November itu sebulan kemudian ada formasi CPNS untuk formasi 2019 dan saya daftar untuk pertama kalinya seleksi CPNS itu adalah 2018 itu bulan November. Oke, dan baru pertama kali daftar tapi langsung lulus ya? Alhamdulillah. Kalau misalnya S2 berarti formasi yang akan dilamar adalah dosen ya. Nah, bagaimana persiapan yang dilakukan Bu Esa pada saat itu untuk melakukan pendaftaran CPNS? Baik Bu Juni, untuk waktu saya lulus S2 itu saya kebetulan meraih gelar dengan pujian cum laude. Dan ketika tes CPNS ada formasi yang disiapkan oleh pemerintah yaitu alokasinya untuk lulusan cum laude. Apa saja yang saya persiapkan? Pertama pasti berkas-berkas seperti ijazah, kemudian transkrip nilai dan sedemikian rupa yang diperlukan sebagai standar pemberkasan. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi harus apakah syarat dari pemerintah, apakah syarat tambahan atau adakah keperluan lainnya. Yang masih saya ingat itu untuk formasi cum laude itu adalah kita harus menempuh pendidikan terakhir, kalau saya berarti S2 di universitas yang akreditasinya itu A dan juga jurusan yang akreditasinya itu A. Jadi itu yang paling saya ingat ketika kita
mendaftar di formasi cum laude itu. Oke. Jadi jurusannya harus akreditasi A, kemudian universitasnya juga harus akreditasi A. Iya. Ada syarat-syarat lain? Kemudian ketika salah satu yang memperjelas bahwa formasi cum laude adalah untuk syarat tersebut. Nah, kemudian IPK, banyak teman-teman juga yang IPK-nya misalnya 3,5 ke atas dengan yaitu cum laude, tetapi mungkin di universitas dan jurusannya itu belum terakreditasi A. Jadi itu mungkin teman-teman yang belum bisa masuk untuk formasi cum laude tersebut. Jadi keduanya setelah akreditasi dari institusi, yaitu keduanya adalah IPK kita. IPK kita itu dari syarat dari pemerintah itu harus di atas 3,5. Oke, baik. Jadi Bu Esa, berarti ada beberapa keistimewaan ya yang akan didapat oleh teman-teman yang memiliki kesempatan untuk mendaftar CPNS melalui formasi cum laude ini. Kira-kira apa saja yang keistimewaan yang akan didapatkan? Untuk keistimewaan yang didapat, yang pertama itu adalah sedikitnya saingan kita. Jadi jumlah pendaftar yang ketika ada syarat dari pemerintah, syarat lebih seperti yang tadi saya sebutkan, berarti itu sudah seleksi siapa-siapa yang bisa mengikuti jalur cum laude. Berarti saingan kita dengan sendirinya sudah jadi kurang, ya pendaftarnya sedikit. Kemudian keduanya itu adalah passing grade yang khusus juga untuk jalur cum laude. Seingat saya di tahun 2019 itu kan ada 3 tes pertama itu ketika kita tes CAT ya, Computer Assisted Test. Yang pertama itu adalah TKP, yaitu tes kepribadian diri. Kedua adalah TIU, yaitu tes intelijensia umum, dan yang ketiga adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk jalur cum laude itu hanya TIU yang diberikan standar, dan nanti jumlah akumulatifnya itu harus di atas 270-an gitu. Yang TIU-nya itu berapa? Kalau yang saya ingat ini TIU-nya yang paling tinggi dari formasi yang lain, dari formasi umum, formasi disabilitas dan lain-lain itu, ini TIU-nya paling tinggi, itu harus di atas 85. Nah, untuk TWK dan TKP itu tidak ada minimal atau passing grade, tetapi nanti kumulatifnya harus di atas 271 ya. Nah, harus di atas 271. Nah, itu keistimewaannya. Tapi yang itu kita lakukan yang terbaik saja. Kita harus di atas passing grade itu ya, pasti 85 itu di TIU. Oke, jadi agak berbeda memang ya dengan formasi umum ya, agak berbeda karena kalau misalnya formasi umum semuanya ada passing grade-nya yang harus dicapai, itu ada TIU, kemudian TWK dan TKP itu masing-masing punya passing grade, jadi sangat berbeda dengan formasi cum laude ini. Kemudian peluang lulusnya juga lebih banyak ya, kalau di awal lebih tinggi asal kita mencapai passing grade yang sudah ditentukan untuk formasi cum laude. Betul. Jadi kemarin kalau boleh tahu Bu Esa, nilai kumulatifnya berapa Bu? Kalau saya itu di atas 320. Kalau nggak salah 329 kalau tidak salah. Wow, luar biasa ya, jadi tinggi sekali. Memang wajar mengikuti formasi cum laude. Oke, jadi Bu Esa, adakah trik-trik khusus untuk pendaftar CPNS melalui formasi cum laude itu? Mungkin Ibu punya trik-trik khusus untuk bisa dibagikan. Oke, baik, terima kasih Bu Juni. Kalau untuk trik, mungkin ini kalau untuk persyaratan itu triknya adalah yang seperti tadi saya sebutkan. Dari berkas itu kita harus mengikuti apa yang dipersyaratkan pemerintah. Tapi kalau untuk trik mungkin ini untuk formasi lain juga bisa. Nah, ketika tes TIU, TKP dan TWK itu, ketika CAT itu, kita sebelumnya kita belajar semaksimal mungkin.
Kalau sekarang itu kan sudah online ya, mungkin banyak kelompok belajar yang khusus untuk CPNS juga. Kalau dulu saya belum untuk belajar saya sendiri dulu ketika untuk TIU dan segala macam. Tetapi ketika ada informasi dari teman-teman yang mengikuti CPNS, sebaiknya kita mengikuti grup web WhatsApp atau Telegram untuk berbagi informasi sharing. Nah, ini itu adalah di TWK. Nah, di TWK mereka sharing apa-apa saja materi yang keluar ketika ujian itu. Kalau untuk TIU itu kayak tes psikotes ya Bu Juni, jadi secara umum kita harus harus pintar di melihat analoginya itu apa, ketika wawasan umumnya kita diuji di situ bagaimana, itu lebih kita untuk mengimprove pengetahuan kita ketika sehari-hari. Nah, untuk PKP itu saya juga ketika mengikuti di tahun 2019 ini cukup unik ya, ketika tahun kita untuk tes kepribadian itu cukup unik. Jadi mungkin itu disesuaikan dengan psikolognya atau yang sebagai psikiaternya untuk memberikan soal-soal. Yang utamanya sih banyak berusaha, banyak belajar, terus berdoa juga, lakukan yang terbaik. Oke, jadi luar biasa sekali ya untuk perjalanan atau perjuangan untuk mengikuti CPNS itu memang sangat banyak orang yang menginginkan untuk lulus. Nah, tahun 2021 ini kan formasi CPNS kembali dibuka Bu ya. Nah, mungkin ada beberapa tips yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin mendaftar CPNS secara umum ya, bukan untuk dosen saja. Siapa tahu ada tips-tips yang bisa digunakan untuk bagaimana caranya supaya lulus CPNS, karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini benar-benar mencari putra-putri terbaik ya, yang dijadikan sebagai aparatur sipil negara. Silakan Bu Esa. Baik, terima kasih Bu Juni. Jadi tipsnya ini secara umum saja ya, dari mulai ketika sudah ada pengumuman dan juga jadwal untuk seleksi CPNS itu, pertama adalah berkas. Berkas harus dipersiapkan, kita harus punya listnya. Kita kalau perlu kita bikin form checklist, jadi sampai semuanya terpenuhi itu, sampai kita punya form checklistnya itu, kita kan sekarang sistemnya upload. Jadi ketika kita mengupload dan juga mengirimkan berkas kita itu sudah aman semuanya. Kita harus pantau terus website yang kita pakai untuk seleksi berkas tersebut, supaya kita memantau juga, jangan sampai lengah. Jadi fokuskan dulu untuk berkas dulu. Kemudian ketika hari akan mengikuti tes, kita maksimalkan kemampuan kita, apa yang kita pelajari. Mungkin trik yang tadi saya bisa sharing bisa diterapkan juga, cari kelompok-kelompok belajar melalui grup WhatsApp ataupun Telegram yang nantinya juga bisa sharing ketika kita mengikuti tes CAT tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, Bu Juni. Oke. Jadi terima kasih Bu Esa atas beberapa tipsnya, kemudian ada trik-trik juga yang bisa dipakai dalam formasi CPNS untuk 2021 ini. Nah, saya ini dengan Bu Esa ini kebetulan kami lulus di tahun 2019 ya. Jadi semoga apa yang kita sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti formasi CPNS tahun 2021 ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Bu Juni. Terima kasih juga sudah diizinkan berbagi informasi. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kami. Terima kasih.